Bisa asik di ruang digital, tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema Mengenal Literasi Digital Sejak Dini. Pada hari ini, hari Selasa, 21 Maret 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Acara Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom-nya dengan format bagi pelajar menulisnya nama terakhir, 4 digit terakhir nomor induk siswa dan nama sekolah. Bagi Bapak Ibu Guru, menulisnya nama terakhir, 4 digit terakhir nomor handphone dan nama sekolah. Yang kedua, mohon mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dan yang terakhir, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema mengenal literasi digital sejak dini, akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih berupa saldo dompet digital atau e-wallet. So, pastikan teman-teman netizen asyik yang ada di sini menyimak seluruh penjelasan narasumber kita ya. Nah, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Joni G. Plate yang telah memberikan kata sambutan.
Nah, selanjutnya kami persilakan Ibu Dr. Ning Setiani MPD selaku guru mata pelajaran SMA Negeri 5 Depok untuk memaparkan materinya kurang lebih 10 menit dan mohon izin Ibu untuk mengingatkan di 5 menit terakhir untuk menghimbau juga waktunya sudah habis. Kepada Ibu Dr. Ning Setiani MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 5 Depok, Bapak Supiana SPD. Yang terhormat para Waka SMA Negeri 5 Depok. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Komite SMA Negeri 5 Depok. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid SMA Negeri 5 Depok. Yang terhormat Bapak Ibu panitia acara dari Kominfo dan Siberkreasi, yang terhormat para narasumber dan Bapak Ibu saudara peserta lainnya yang berbahagia, serta siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA Negeri 5 Depok yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir bersama pada hari ini secara daring di Zoom dalam program mengenai literasi digital sejak dini. Pertama, perkenankan kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kominfo dan Informatika yang secara konsisten dan berkelanjutan memberikan kontribusi berharga untuk pendidikan literasi digital bagi masyarakat, khususnya bagi siswa-siswi kami di SMA Negeri 5 Depok. Ikatan kuat dan kerjasama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Kominfo dan SMA Negeri 5 Depok, terutama dalam pembentukan karakter bermedia sosial, siswa-siswi kami kiranya dapat dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami haturkan kepada pengurus komite, Korlas, dan seluruh orang tua murid yang telah menjadi mitra kami selama ini, yang sudah mendukung dan memotivasi anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Khususnya pada acara ini, kami sangat mengharapkan agar kolaborasi nyata antara komite dan sekolah kami dapat terus berlangsung. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit memaparkan tentang bagaimana etis bermedia digital yang bijak dan cerdas dalam berinternet. Mohon ya. Selanjutnya. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KPBI, etis artinya sesuai dengan etika atau sesuai dengan ajas perilaku yang disepakati secara umum. Seseorang dikatakan etis dalam bertindak jika ia secara nyata berperilaku yang tidak menyimpang dari etika, atau yang disebut dengan etika adalah dari beberapa referensi dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan dengan tingkah laku yang benar. Jadi dalam hal ini etis merupakan sesuatu hal yang berurusan atau berkaitan dengan moral ataupun prinsip-prinsip dari moralitas, dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu. Nah, di sini kenapa harus etis? Berikut adalah latar belakangnya. Bahwa yang pertama, dalam ruang digital kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultural. Yang kedua, interaksi antar budaya dapat menciptakan standar baru tentang etika. Selanjutnya yang ketiga, dengan media digital setiap warganet berpartisipasi dalam berbagai hubungan dengan mereka dengan berbagai cara membangun hubungan lebih jauh dan berkolaborasi dengan orang lain. Maka segala aktivitas digital di ruang digital menggunakan media digital memerlukan etika digital. Seperti sudah disampaikan di awal bahwa etis sesuai dengan etika, di mana ruang lingkup etika itu adalah selanjutnya. Di sini ruang lingkup etika itu ada 4, yaitu kesadaran, melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan, kemudian ada tanggung jawab, kemauan menanggung konsekuensi dari perilakunya, kemudian ada integritas, kejujuran menghindari plagiasi, manipulasi, dan sebagainya. Kemudian kebajikan, hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Nah, pada kesempatan ini, etika yang akan kita bahas adalah mengenai etika berinternet yang dikenal dengan nama netiquette. Dan sebelum kita membahas tentang netiquette, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu perbedaan antara etika dengan etiquette berikut ini. Selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaan etika dengan etiquette. Intinya adalah pada etika itu adalah
perilaku pribadi kita. Sedangkan pada etiket adalah perilaku kita yang berinteraksi dengan orang lain langsung ataupun tidak langsung. Kemudian untuk selanjutnya marilah kita bahas apa itu netiquette. Selanjutnya, netiquette itu adalah etiket berinternet, yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Jadi di sini kita harus selalu menyadari bahwa kita itu berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia yang sesungguhnya. Nah, untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 5 Depok yang hadir di sini, bahwa sebagai generasi muda, kalian itu memegang peranan penting dalam memastikan bahwa media digital yang kalian gunakan itu secara etis dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kalian sebagai generasi muda dalam bermedia digital. Selanjutnya, yang pertama adalah integritas informasi, di mana kalian sebagai generasi muda harus memastikan bahwa informasi yang kalian bagikan melalui media digital akurat dan dapat dipercaya. Jadi kalian harus memastikan bahwa sumber informasi mereka valid sebelum membagikannya. Yang kedua, menghormati privasi. Kalian sebagai generasi muda harus memahami pentingnya privasi dan menghormati privasi orang lain. Jadi kalian harus memastikan bahwa tidak membagikan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Yang ketiga, berkontribusi positif. Kalian sebagai generasi muda harus memastikan bahwa kalian berkontribusi positif pada komunitas online dengan menghindari perilaku yang menyakitkan atau membahayakan orang lain. Yang keempat, menghormati hak cipta. Kalian sebagai generasi muda harus memastikan bahwa kalian menghormati hak cipta dan tidak menggunakan atau membagikan konten tanpa izin. Yang kelima, berkomunikasi dengan baik. Kalian sebagai generasi muda harus memastikan bahwa kalian berkomunikasi dengan baik dan tidak menggunakan bahasa yang memprovokasi atau menyakitkan. Yang keenam, mengembangkan empati. Kalian sebagai generasi muda harus memastikan bahwa kalian mengembangkan empati dan memahami perasaan orang lain sebelum membuat komentar atau membagikan informasi melalui media digital. Nah, khususnya di sini bagi yang beragama Islam, bahwa menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini, izinkan saya untuk sedikit memaparkan tentang apa saja netiquette yang harus kita jaga dan dilakukan agar puasa kita lebih berkah dan mendapatkan pahala banyak diantaranya, yaitu selanjutnya, tidak menyebarkan hoak, gibah, dan menyampaikan ujian kebencian. Mengendalikan diri dengan menebarkan konten-konten yang baik dan bermanfaat, yaitu konten yang bersifat positif, konten kebaikan, serta membuat video grafis yang memberikan tuntunan keagamaan. Yang ketiga, mencegah dan melaporkan konten-konten yang tidak sejalan dengan spirit keagamaan dan kemaslahatan publik. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa selanjutnya, internet adalah anugerah, tetapi bisa menjadi bencana manakala teknologi hanya bisa mengendalikan kita, manusia, tanpa jiwa-jiwa yang beretika. Kemudian generasi muda memegang peran penting dalam memastikan bahwa media digital digunakan secara etis dan bertanggung jawab, serta membantu membangun komunitas online yang positif dan inklusif. Khususnya pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita perlu mengedepankan etika dalam bermedia sosial agar mendapatkan pahala yang berlimpah. Demikianlah kesimpulan dari apa yang sedikit sudah saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Yang intinya bahwa mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Akhir kata, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kominfo dan seluruh pemangku kepentingan yang secara konsisten menjadi mitra kami dalam bidang pendidikan literasi digital. Demikian kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ningstiani atas paparannya tadi dari pilar etika digital. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki sesi paparan materi bersama narasumber, mari kita sama-sama saksikan video 4 jurus makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu.
Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Nah, itu dia tadi teman-teman video 4 jurus makin cakap digital. Ini perlu banget ya, jurus-jurus harus kita kuasai terutama dalam dunia digital nih buat teman-teman yang setiap hari yang nggak pernah bisa lepas dari internet, harus menguasai keempat jurus tadi. Karena kalau kita bisa memanfaatkan dunia digital secara maksimal untuk mengembangkan kreativitas, kita harus memproduksi konten-konten yang positif dan bermanfaat juga dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau dasar budayanya udah kuat, nggak cuma ilmu aja nih, tapi kita juga bisa dapat cuan dari sana. Dan harus selalu ingat, apapun yang kita lakukan di internet itu mencerminkan diri kita loh. Contohnya nih, netizen asyik Indonesia, ada berita yang bilang kalau netizen Indonesia ini jempolnya nakal ya, sampai dikenal dengan netizen paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Jangan sampai surveinya kayak gini lagi ya teman-teman ya. Oke, pada kesempatan ini Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan membawakan topik mengenal literasi digital sejak dini. Untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik nih tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di dunia digital. Nah, oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara lengkap dan menyeluruh dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, keamanan digital, dan budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Oke, kalau gitu saya akan perkenalkan pembicara kita satu persatu. Yang pertama kita punya Bapak Wahyu Septiawan, beliau merupakan anggota relawan TIK Kota Cirebon. Yang kedua kita punya Bapak Aldiar, beliau merupakan instruktur edukasi for ID. Dan yang terakhir kita punya Ibu Vera Rosmawati, beliau merupakan instruktur edukasi for ID. Wah, keren-keren semua ya narasum kita hari ini. Pastiin teman-teman menyimak semua penjelasan mereka. Ingat, karena akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih berupa saldo dompet digital atau e-wallet. Oke, sudah hadir juga bersama kita hari ini narsum yang pertama yang akan memberikan insight-nya. Langsung saja kita sambut Bapak Wahyu Septiawan. Halo, selamat pagi Pak Wahyu, apa kabar? Pagi. Aman, Kak? Aman ya. Bapak, hari ini kita mau bahas pilar yang pertama nih, ngomongin soal kecakapan digital ya Pak ya. Ngomongin soal kecakapan digital, mungkin teman-teman di sini juga tahun lalu waktu pandemi itu kan sempat sekolah online ya Pak ya. Sebenarnya skill apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak didik untuk mengikuti perkembangan digital saat ini? Untuk skill yang harus dimiliki oleh teman-teman ketika masa transisi pandemi ke yang sekarang ini, teman-teman harus bisa melihat celah, melihat potensi-potensi yang sekiranya nanti bisa dimanfaatkan teman-teman untuk mendapatkan cuan dari dunia digital. Oke, mungkin sebagai media untuk belajar, untuk menyalurkan hobi juga kali ya Pak ya. Betul.
Oke, Pak Wahyu, karena teman-teman netizen Asyik Indonesia udah nggak sabar lagi, langsung saja ya kami persilakan Bapak Wahyu Septiawan untuk memberikan paparannya mengenai topik mengenal literasi digital sejak dini dari pilar kecakapan digital. Waktunya 15 menit ya Bapak, silakan. Siap, terima kasih. Izin saya share screen ya. Sudah muncul ya? Oke. eh, Izinkan saya untuk 15 menit ke depan untuk berbagi sharing session terkait cakap bermedia digital, mengenal literasi digital sejak dini. Ya, ini adalah portofolio saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan. Saya sebagai anggota relawan TIK Kota Cirebon. Oke, kita mulai. Era digital 2023 di Indonesia. Menurut We Are Social Meltwater, per Januari 2023, penggunaan waktu di internet Indonesia, khususnya warga Indonesia, tercatat total 7 jam 42 menit dengan pembagian penggunaan internet di handphone 4 jam 53 menit, laptop dan tablet 2 jam 49 menit, serta jika dikalkulasikan warga Indonesia kurang lebih 63,4% menggunakan internet dalam satu hari. Kita nggak kebayang kan ya, dalam satu hari full 7 jam 42 menit menggunakan waktu untuk menggunakan internet. Nah, kita di sini harus memanfaatkan internet semaksimal mungkin untuk memanfaatkannya, untuk mendapatkan cuan khususnya. Jadi bukan hanya untuk membuang-buang waktu yang sekiranya tidak perlu. Kita harus pintar-pintar mencari celah untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya internet. Cakap bermedia digital sendiri ada 4 poin. Yang pertama, digital, mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan dan media sosial, dompet digital, loka pasar dan transaksi. Individu yang cakap bermedia digital dinilai mampu mengetahui, memahami, dan dapat menggunakan perangkat keras serta perangkat lunak dalam landscape digital, mesin pencarian, informasi, aplikasi percakapan dan media sosial, serta aplikasi dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Untuk sesi kali ini, kita akan fokus ke landscape digital. Nah, kemudian ada tips and trick membuat konten yang nyentrik. Kreatif di dunia digital sejak dini. Sejak kapan ya? Kalau ditanya sejak kapan, yaitu sejak sekarang pula. Kenapa? Karena kita akan dibuka nih pengetahuan kita, pemikiran kita terkait dunia digital, terkait kreatif di dunia digital. Kemudian sebelum itu, kita harus tahu, kita itu di tim konsumtif atau tim produktif nih di dunia digital. Jika tim konsumtif, berarti kita hanya menikmati saja. Tetapi jika kita tim produktif, kita lebih produktif. Kita akan membuat. Kita bukan mengkonsumtif, tetapi kita memproduksi. Jadi tim konsumtif itu lebih ke arah cenderung pemakai, sedangkan produktif si pembuat. Untuk mendapatkan keuntungan biasanya lebih cenderung ke tim produktif. Setelah itu, platformnya apa aja untuk membuat konten yang kreatif. Terus tujuan platformnya apa aja, di mana aja. Kita akan bahas nanti di sini. Kemudian seberapa sering, nah kita juga akan bahas di sini juga. Oke, sebelum kita membuat konten, kita terlebih dahulu harus tentukan audiensinya. Siapa audiensi yang akan kita tentukan? Target sasaran kita siapa? Itu akan membantu kita dalam memahami kebutuhan minat dan harapan mereka, sehingga kita si pembuat konten bisa sesuai dengan keinginan mereka.
Setelah menentukan audiensi, kita tentukan jenis kontennya. Apakah konten promosi, edukasi, inspirasi, hiburan, maupun informasi. Setelah jenis konten, kita tentukan juga konten tersebut akan berisikan teks, suara, video, maupun gambar. Tetapi jika mengcombine-nya, gambar dan video dapat membantu meningkatkan daya tarik visual dari konten yang Anda buat, sehingga lebih menarik. Kemudian pilihlah gambar ataupun video yang relevan dengan topik yang akan kita bahas, sehingga dapat menambah pemahaman atau mengilustrasikan ide yang kita sampaikan. Nah, ini aplikasi-aplikasi pembuat konten untuk menunjang pembuatan konten. Saya di sini ambil contoh pembuatan konten dengan handphone maupun komputer atau laptop. Untuk desain, kita bisa menggunakan Photoshop untuk di laptop maupun di komputer. Sedangkan untuk di handphone bisa kita gunakan Canva. Kemudian ada Adobe Audition untuk pengeditan voice atau suara. Kemudian ada Magic Voice Over. Kemudian untuk pembuatan narasi ada Notepad. Dan ada Microsoft Word. Untuk editing video bisa kita gunakan CapCut atau ada Premiere. Atau teman-teman jika punya aplikasi yang biasa teman-teman gunakan seperti KineMaster, bisa. Tinggal menyesuaikan teman-teman biasa menggunakan di mana. Setelah kita tahu aplikasi-aplikasi pembuat konten, kita buat terlebih dahulu schedule atau perencanaan konten. Apakah konten itu akan dirilis setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, maupun setiap tahun. Tentukan jadwal atau schedule pembuatan konten, kemudian kita harus riset terlebih dahulu. Kita akan membahas konten apa, kita akan membuat konten apa. Setelah kita riset, kita jurnalistikan. Kita buat skema atau ceritanya, alur ceritanya. Setelah alur cerita itu sudah jadi, kita buat ilustrasi. Jika itu menggunakan video, kita harus tag terlebih dahulu videonya. Kemudian masuk ke tahap editor. Setelah editor selesai, kita distribusikan ke media sosial yang akan kita gunakan untuk penyebaran konten kita. Nah, ini adalah contoh konten infografis. Nah, di dalam konten infografis seperti ini atau konten-konten yang di dalamnya kita hanya fokus ke desain, ke gambar, jangan lupa, jangan pernah tinggalkan 3 aspek ini. Ada warna, font, layout. Dalam infografis ini, kita harus tentukan warna yang sesuai dengan infografis yang akan kita buat. Warnanya harus tidak boleh saling bertabrakan. Contohnya untuk yang saling bertabrakan seperti ini. Background di materi saya ini hitam. Nah, sedangkan ada logo Kominfo. Nah, ini tulisan Kominfo ini bertabrakan dengan hitam. Nah, saya hanya mencontohkan perpaduan warna yang digunakan dalam desain atau dalam gambar yang salah ini seperti ini. Kalau bisa jangan sampai bentrok seperti ini. Jadi apabila latar belakangnya hitam, maka untuk pilihan warna harus khususnya fontnya harus lebih terang daripada backgroundnya. Kemudian pemilihan font. Pemilihan font ini mempengaruhi. Kita memang secara garis besar biasanya untuk pemilihan font itu yang menentukan seorang desain grafisnya. Tetapi di sisi lain kita juga seorang desain grafis tidak boleh ego karena kita juga. Kemudian layout. Layout di sini item-item penunjang di dalam sebuah
konten desain atau gambar. Jadi item-itemnya kita tentukan terlebih dahulu, seperti icon-icon user, kemudian icon. Jadi misalkan infografis terkait lomba fotografi, nggak mungkin kan ikonnya orang-orang lagi bikin rumah, orang-orang lagi buat pembangunan. Nah, kita itu harus tentukan itunya juga. Jangan sampai kita salah memilih ikon-ikonnya. Nah, setelah konten itu jadi, konten itu selesai dibuat, kan akan didistribusikan ke media sosial. Sebelum itu kita harus pahami terlebih dahulu nih kelebihan dan kekurangan media sosial. Yang pertama Facebook. Kelebihannya penggunanya banyak. Tetapi kekurangannya pengguna terlalu heterogen sehingga informasi yang muncul terlalu beragam. Dan banyak dikit-dikit pengguna ini selalu memposting yang tidak perlu. Kayak informasi dia posting misalkan udah jam makan siang, mau makan siang, dikit-dikit seperti itu. Itu karena terlalu banyaknya pengguna di Facebook, sehingga pengguna tersebut terlalu banyak yang heterogen. Kemudian Instagram sendiri memiliki fitur menarik untuk meningkatkan kualitas gambar maupun video yang diunggah. Tetapi jenis unggahannya terbatas, gambar dan videonya. Dari segi durasi juga terbatas. Kemudian Twitter, pendistribusian informasi memang ringkas, tetapi untuk karakter dan hurufnya dibatasi. Kemudian YouTube, menyajikan informasi berupa video dengan durasi yang tidak terbatas. Tetapi kekurangannya konten video yang terlalu beragam, beserta banyak sekali pop-up iklannya. Nah, itu teman-teman sebelum mendistribusikan ke media sosial teman-teman, konten yang telah dibuat, teman-teman harus terlebih dahulu nih memahami kelebihan dan kekurangannya. Kesimpulannya, kita sebagai warga Indonesia yang sudah bergerak istilahnya kita dikenal dengan generasi Z. Kita harus ubah perilaku konsumtif menjadi produktif di dunia digital. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghasilan dari dunia digital. Dari yang tadinya konsumtif menjadi produktif. Kemudian tidak ada istilah yang lebih hebat. Yang ada ialah lebih tahu terlebih dahulu. Kemudian buat lingkaran pertemanan yang dapat membangun pengetahuan dan kemampuan baru. Jadi di sini kita bisa berkembang, kita bisa tahu lebih jauh dunia digital. Kemudian konsistensi dan rutin memproduksi konten. Usahakan setiap pengetahuan, tips and trik baru itu segera dicoba. Sekian dari saya. Untuk teman-teman yang ingin lebih lengkap, ingin lebih tahu terkait cakap bermedia digital, teman-teman bisa akses modulnya dan unduh di literasidigital.id. Dan jangan lupa follow IG @siberkreasi untuk informasi terkait literasi digital. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas paparannya tadi dari pilar pertama, kecakapan digital. Tadi dikasih tahu juga ya, kalau misalnya kita mau jadi memproduksi konten di media sosial gimana, kita harus tahu audiensnya, apa yang harus dipersiapkan, dan lain-lain. Pak Wahyu, kalau misalnya nih, teknologi yang digunakan belum memadai, misalnya dari gadgetnya atau wifi-nya di daerah tersebut belum ada, tindakan seperti apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak juga bisa tetap bisa memanfaatkan teknologi dengan baik? Kan aplikasi-aplikasi ya tergantung kita spek hardware kita, spek HP atau laptop kita itu seperti apa. Kita harus menyesuaikan terlebih dahulu. Kita memang kalau misalkan speknya istilahnya ada istilah kentang ya. Istilahnya kentang itu kita harus Iya. Kita harus menyesuaikan itu aplikasinya. Kita bisa menggunakan versi yang lama,
untuk membuat sebuah konten. Jadi memang agak sedikit riskan juga ya untuk pembuatan konten itu, memang harus ditunjang banyak faktor pendukungnya banyak. Salah satunya perangkat yang digunakan. Tetapi ada aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk spek yang kecil jika kita memiliki spek yang kecil. Nah, untuk internet ya mungkin kalau untuk pembuatan kontennya kan pembuatan konten bisa tidak perlu menggunakan internet, Kak. Hanya saja pada saat kita ingin memposting ke media sosial memang perlu internet. Gitu. Oke. Mungkin bisa memanfaatkan fasilitas WiFi milik publik ya. Ya, yang ada kita harus memanfaatkan yang ada kalau memang untuk internet kita tidak memadai pada saat ingin memposting di media sosial. Tetapi untuk pembuatan konten saya rasa tidak perlu internet, bisa gitu. Oke. Tinggal sekreatif kitanya aja. Betul. Semua harus diusahakan ya, walaupun dengan perangkat yang mungkin seadanya gitu. Betul. Selama kitanya kreatif pasti bisa kok teman-teman. Betul. Oke, Pak Wahyu, thank you banget atas paparannya tadi dari pilar kecakapan digital. Sangat menarik dan tentunya bermanfaat buat teman-teman kita yang sudah hadir di Zoom hari ini. Sebelum lanjut ke narasumber yang kedua, saya mau remind lagi untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 021 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 021 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, jangan lupa yang punya pertanyaan boleh tulis juga pertanyaannya di kolom komentar karena akan ada hadiah berupa saldo dompet digital bagi 10 orang penanya yang terpilih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita yang kedua juga sudah hadir bersama kita. Langsung saja kita sambut Bapak Aldiar. Halo, selamat pagi Pak Aldiar, apa kabar? Halo, pagi Mbak. Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Jaza gimana? Alhamdulillah, baik juga, aman Bapak. Hari ini kita mau bahas pilar kedua nih Pak, ngomongin keamanan digital. Bapak mungkin pernah dengar ya beberapa hari ini tuh banyak kasus-kasus kejahatan digital, penipuan online yang mengaku katanya kurir ya. Kurir paket yang terakhir tuh saya baca surat tilang online. Oh, oke. Iya, kan melihat banyaknya kasus kejahatan online seperti ini, Pak. Apa sih hal yang harus dilakukan agar masyarakat selalu waspada? Karena korbannya masih terus ada nih sampai sekarang. Oke, jadi sebenarnya sih intinya masyarakat harus mulai tahu ya modus-modus apa aja yang ada di luar sana. Jadi dia tahu nih ternyata kalau ada hal-hal yang mendekati ke modus tersebut, dia bisa tahu cara antisipasinya juga gitu sih. Nah ini juga akan kita bahas sih pada sesi kali ini. Oke, nanti di paparannya Pak Aldiar ada ya. Kalau gitu karena teman-teman netizen asyik Indonesia juga udah gak sabar, langsung saja kita persilakan Bapak Aldiar untuk membagikan paparannya mengenai topik mengenal literasi digital sejak dini dari pilar keamanan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Zaza atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung nih teman-teman dari SMA Negeri 5 Kota Depok ya. Tadi kalau tidak salah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Iya. Oke, jadi pada sesi kali ini seperti yang sudah disinggung ya, saya akan membawakan materi dari pilar aman bermedia digital. Seperti yang sudah dibahas tadi di sesi pertama oleh Kak Wahyu, jadi intinya di zaman sekarang kita tools banyak banget ya, kalau kita bisa manfaatkan untuk produktivitas. Kemudian banyak juga tools-tools yang sebenarnya juga sangat memudahkan kita dalam aktivitas kita dalam membuat konten di media sosial dan seterusnya, termasuk dalam proses belajar mengajar nih tentunya nih buat teman-teman pelajar. Nah, tapi teman-teman perlu kita sadar bahwa kemudahan yang kita dapatkan itu akan berbanding lurus dengan resiko atau ancaman keamanannya. Nah, kira-kira apa aja? Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya kembali, saya Aldiar, profesi saya adalah sebagai front-end engineer ya dan UI UX designer. Saya juga merupakan bagian dari relawan TIK Indonesia, instruktur pengajar di Edukasi for ID, juga sebagai instruktur di Pandu Digital Indonesia.
Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira menurut teman-teman di sini apa sih yang membuat kita harus mulai sadar akan pentingnya aman dalam bermedia digital dan mengetahui segala ancaman resikonya nih. Nah, jadi begini teman-teman, seperti pada yang tercantum di slide ini bahwa saat ini perkembangan teknologi secara global begitu masif ya. Terlihat dari munculnya tren-tren baru nih, ada metaverse, ada blockchain, hingga artificial intelligence nih, AI, yang sekarang lagi rame banget itu ada yang namanya Chat GPT. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar tuh apa Chat GPT dan mungkin juga pernah pakai ya, seperti apa cara kerjanya. Nah, selain itu pengguna di internet di Indonesia sendiri sudah mencapai di angka 202 juta pengguna nih, menurut data pada tahun 2022. Pastinya angka ini akan terus meningkat, apalagi sekarang sudah di tahun 2023. Selanjutnya terjadi perubahan gaya hidup yang serba digital. Belanja sekarang bisa lewat online, naik ojek aja sekarang bisa lewat online. Bahkan kita kalau konsultasi ke dokter juga bisa pakai aplikasi ya. Termasuk dalam proses belajar mengajar nih, sejak pandemi kita sering banget pakai Zoom, pakai Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, sehingga membuat masyarakat semakin nyaman dan percaya dengan transaksi yang diciptakan lewat aktivitas yang serba online dan mudah tadi. Nah, akibat dari tingginya aktivitas tersebut akan berbanding lurus dengan potensi atau peluang terjadinya kejahatan di ranah digital. Nah, maka dari itu kita memang harus paham betul nih sejak dini terhadap keamanan digital atau terhadap keamanan aset digital yang kita miliki. Nah, sebelum jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan keamanan digital itu. Nah, jadi keamanan digital itu adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman. Nah, baik mengamankan data yang kita miliki atau informasi pribadi yang kita miliki. Bahkan juga terkait mengamankan keselamatan jiwa kita nih, teman-teman. Karena cukup banyak ya contoh kasus akibat apa yang kita posting di media sosial berujung dengan mengancam keselamatan jiwa kita. Nah, sebagai contoh, ini ada kasus gara-gara konten room tour ya, rumahnya jadi kemalingan. Karena apa? Karena konten tersebut, si pembuat konten pastinya menjelaskan tentang isi rumah atau di ruangannya ada apa aja. Terus aksesnya lewat mana aja, sehingga orang yang punya niat jahat tuh akan sangat berguna informasi tersebut ya. Nah, berikutnya ada contoh kasus, ini baru kenalan di sosial media dengan orang yang baru dikenal, orang asing. Mungkin tergiur dengan ucapannya, akhirnya menjadi korban penculikan, bahkan hingga menjadi korban pelecehan. Nah, kedua contoh ini semoga menjadi alarm nih buat teman-teman semua di sini, khususnya kalangan pelajar ya, supaya lebih berhati-hati lagi dalam menciptakan konten digital atau berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal atau orang asing di media sosial. Kenalin dulu latar belakangnya seperti apa. Nah, oleh karena itu penting nih buat teman-teman semua di sini untuk memahami kompetensi keamanan digital. Ada 5 kompetensi di sini, namun kita nggak akan bahas semuanya ya, karena terbatas oleh waktu. Jadi pada kali ini kita akan coba bahas mengenai kompetensi mengamankan perangkat digital, mengamankan identitas digital, dan mewaspadai penipuan digital. Jadi 3 poin yang pertama dulu nih akan kita bahas pada sesi kali ini. Oke, yang pertama kalau kita berbicara mengenai mengamankan perangkat digital, tentunya kita harus tahu dulu kenapa kita harus amankan dan apa ancamannya kalau tidak kita amankan. Nah, jadi teman-teman, pada perangkat digital itu ada ancaman yang namanya malware atau malicious software ya. Jadi malware ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat kita secara diam-diam. Bisa untuk mencuri informasi atau bisa juga untuk sekedar merusak perangkat kita atau mengganggu aktivitas kita. Jenis malware ini ada virus, ada worm, Trojan horse, ransomware, dan spyware atau adware. Nah, bedanya apa nih di antara yang disebutkan tadi? Nah, bedanya adalah cara kerja dan tujuannya. Misal virus, dia lebih bertujuan untuk merusak data yang ada di komputer kita. Sedangkan worm, dia lebih ke mengganggu aktivitas kita. Jadi worm itu biasanya dia menduplikasi dirinya untuk memberikan beban kinerja pada perangkat kita. Jadi kalau perangkat teman-teman tiba-tiba lambat atau lemot ya, nah itu mungkin ada kemungkinan sudah disisipi oleh banyak worm di situ. Nah, kalau Trojan tujuannya beda lagi, dia masuk ke sistem kita tanpa ketahuan. Jadi dia bisa mengontrol perangkat kita secara diam-diam dan mengambil data-data penting.
Nah, berikutnya dari mana malware berasal dan tersebar. Nah, pada umumnya malware tersebar melalui link, software bajakan, flash disk yang sudah terinfeksi, dan perangkat yang sudah terinfeksi dan terhubung ke dalam satu jaringan local area network. Jadi kalau dia sudah terkena dan terhubung ke LAN, dia pasti akan menularkannya kepada perangkat yang lain. Nah, terus kalau sudah tahu sumbernya, kira-kira bagaimana cara antisipasinya? Nah, yang pertama, teman-teman bisa lakukan antisipasi dengan cara hindari klik sembarang link atau lampiran pada email. Ya, jangan asal klik link sembarangan ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu itu link apa. Nah, berikutnya hindari juga menggunakan software bajakan, karena biasanya software bajakan banyak disusupi oleh malware. Dan yang wajib adalah teman-teman harus gunakan selalu antivirus pada perangkat yang kita gunakan. Nggak harus yang berbayar, kita bisa pakai antivirus bawaan operating system ya. Di Windows itu ada Windows Defender, nah asalkan teman-teman update secara berkala, itu dia akan berfungsi dan membantu kita dalam mengantisipasi malware. Nah, semoga sampai sini teman-teman sudah mulai kebayang nih ya, oh ternyata selama ini saya perilakunya tidak aman, sering klik link sembarangan. Nah, itu mulai diubah dari sekarang. Nah, berikutnya sebelum kita melanjutkan materinya, ada video yang durasinya kurang lebih 1 menit nih. Dan video ini akan berrelasi atau berkaitan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelum kita tonton, saya izin share screen ulang ya. Tadi saya lupa share audio. Oke, ayo kita tonton dulu videonya. It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Where this church coming from? Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga setelah nonton video barusan kita jadi makin sadar ya akan pentingnya melindungi keamanan data pribadi kita. Terlebih data yang sifatnya sangat sensitif sekali ya. Nah, karena jika semua informasi tentang kita berhasil diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya orang itu bisa aja nyamar jadi kita, berpura-pura menjadi kita untuk memeras orang lain dengan berpura-pura ya, atau bisa jadi dia memeras juga rekening di saldo kita, di akun bank kita. Nah, itu baik banget kalau udah sampai bocor sampai ke tahap akun bank finansial. Nah, video tadi itu berhubungan dengan apa yang akan kita bahas di kompetensi berikutnya, yaitu ancaman pada identitas digital. Nah, kalau di contoh video tadi kan datanya dengan sukarela atau tanpa sengaja ya disebarkan oleh si korbannya sendiri. Nah, yang akan kita bahas ini lebih ke upaya seseorang yang berusaha mendapatkan atau mencuri informasi kita dengan tidak menyebarkan secara luas informasi pribadi kita di media sosial. Bukan berarti kita sudah harus merasa aman nih, sudah merasa tenang dan santai-santai aja. Karena masih ada modus kejahatan untuk mencuri informasi penting yang kita miliki. Kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan digital yang paling marak terjadi nih di lingkungan sekitar kita. Nah, kejahatan ini biasa disebut dengan istilah phishing. Nah, apalagi tuh phishing? Nah, jadi phishing itu adalah upaya seseorang yang berniat jahat untuk mendapatkan informasi sensitif calon korbannya dengan cara mengelabui. Nah, data yang menjadi sasaran itu biasanya data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga NIK. Kemudian data akun apapun biasanya yang diincar jelas username dan passwordnya. Kemudian data finansial seperti informasi kartu kredit, nomor rekening, hingga kode CVV-nya atau CVC ya, Card Verification Number. Nah, itu yang diincar mereka. Nah, pelaku phishing ini biasanya menggunakan pendekatan yang namanya social engineering atau rekayasa sosial untuk mengelabui calon korbannya. Nah, kayak gimana sih maksudnya? Seperti yang marak terjadi beberapa waktu lalu yang sempat tadi kita bahas juga di awal, ada yang menerima pesan singkat lewat WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai kurir sebuah layanan ekspedisi.
Nah, intinya kurir tersebut mengirimkan informasi akan ada paket dan melampirkan sebuah file yang coba disamarkan sebagai foto paket. Padahal itu adalah sebuah file .apk yang executable, yang berisikan malware nih tentunya. Jadi jika kita install di perangkat kita, aplikasi tersebut dapat mencuri seluruh informasi pada perangkat yang kita miliki. Nah, jadi itu salah satu modus untuk mencuri informasi kita dengan menggunakan pendekatan rekayasa sosial atau social engineering. Jadi si pelaku menyamar menjadi seseorang yang mungkin akan lebih dipercaya oleh si calon korbannya. Kalau dia tidak mengaku sebagai pihak yang sering berinteraksi dengan masyarakat, tentunya dia akan sulit dipercaya. Ya tadi itu ya, dia memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang sudah semakin percaya dengan aktivitas transaksi digital, sehingga banyak yang lengah dan celah ini berusaha dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada kasus lainnya biasanya juga mereka menyamar menjadi customer service bank. Nah, mereka biasanya mantau tuh keluhan-keluhan di media sosial terhadap layanan sebuah bank. Ketika ada celah, mereka akan menggunakan akun palsu yang menyerupai bank tersebut untuk mengelabui calon korbannya. Sama, biasanya dia minta data pribadi kalau yang ini, informasi nomor rekening dan lain sebagainya. Nah, contohnya kurang lebih pada slide ini ya. Jadi ada 2 contoh di sini. Jadi kalau kita komplain lewat media sosial itu kita harus lebih hati-hati karena biasanya ada yang nungguin kita atau memantau kita untuk mencari celah dan memanfaatkan situasi. Nah, selain itu tadi ada banyak cara lain nih yang biasanya mereka gunakan. Nah, ini umum banget terjadi. Mungkin teman-teman di sini atau orang di sekitarnya pernah mengalaminya. Karena saya pribadi cukup sering mengalaminya, tapi untungnya karena sudah tahu ciri-cirinya, jadi mudah untuk mengantisipasinya. Nah, cara lainnya itu biasanya lewat panggilan telepon atau SMS. Nah, modusnya biasanya kita adalah sebagai pemenang undian berhadiah. Nah, tapi ujung-ujungnya kita akan diminta ke ATM. Ya biasa, ujung-ujungnya kita malah justru transfer uang ke si pelaku. Nah, berikutnya ada modus yang kerabat atau keluarganya ditahan polisi. Nah, ini biasanya kita disuruh transfer uang jaminan supaya keluarga kita nggak ditahan. Nah, si pelaku ini biasanya maksa kita untuk menebak nama dia. Kalau kita tanya ini siapa, dia nggak akan mau jawab. Kalau kita paksa terus, dia pasti akan bilang, masa sih lupa sama suara saya, sombong banget nih sekarang, mentang-mentang udah sukses. Nah, biasanya gitu dia kalimatnya kurang lebih. Nah, terus kalau kita udah dengar kalimat gitu, langsung ngerasa nggak enak tuh. Biasalah orang Indonesia ya. Nah, akhirnya kita langsung mencoba menerka-nerka nama. Nah, kalau kita udah sebutin nama, misalnya kita sebut, oh ternyata, oh ini Ridwan ya. Oh ya udah tuh dia bakal ngaku sebagai si Ridwan dengan asumsi bahwa benar kita punya keluarga atau teman yang namanya Ridwan. Nah, kurang lebih seperti itu modusnya. Ini banyak contohnya di YouTube, teman-teman bisa pelajari. Nah, kemudian ada juga modusnya barang tertahan di imigrasi. Nah, ini si pelaku biasanya minta tebusan supaya barangnya bisa segera dikirim. Si pelaku tahu dari mana kalau kita sedang menunggu kiriman dari luar negeri. Nah, ini biasanya dia mantau nih di akun media sosial ekspedisi dan cari-cari keluhan orang yang barangnya belum sampai. Nah, biasa di Pos Indonesia tuh banyak tuh keluhan-keluhan kayak gitu. Nah, mereka dapat data dari situ. Nah, cara berikutnya tadi kan lewat telepon. Nah, ini juga ada lewat email dan DM. Nah, modusnya biasanya mengaku dari pihak bank meminta pembaruan data karena data kita dianggap telah usang. Kemudian dikasih link dan ternyata link tersebut sudah disisipi malware atau form isian data untuk meminta data pribadi kita. Nah, modus berikutnya biasanya dinyatakan akun kita diretas, lalu disediakan link untuk kita login. Karena panik, biasanya si korban langsung login untuk mengamankan akunnya. Ternyata itu login page-nya palsu, yang dibuat semirip mungkin untuk mengelabui korbannya, supaya kita dengan sukarela menyerahkan username dan password-nya. Nah, kurang lebih tentu cara yang digunakan. Nah, berikutnya dari semua cara tadi tentunya ada ciri-cirinya nih, apakah itu sebuah phishing atau bukan. Nah, karena mereka biasanya menggunakan pendekatan social engineering ya, atau rekayasa sosial dengan memainkan psikologi calon korbannya, memanfaatkan kelengahan dan ketidaktahuan si calon korban untuk mencuri data pribadinya. Nah, biasanya ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, isi percakapan atau pesannya bersifat mendesak untuk kita segera melakukan tindakan. Seolah ini urgent atau harus segera dilakukan banget gitu. Jadi emosional kita coba dimainkan di sini. Jadi kalau kita orangnya yang panikan tuh biasanya rentan banget terperangkap. Nah, yang kedua biasanya menyamar sebagai customer service bank atau layanan tertentu untuk mengelabui pelanggan atau nasabah bank tersebut. Nah, penyamaran ini tujuannya jelas ya, agar lebih mudah dipercaya oleh calon korbannya, karena bank itu memang sesuatu yang mudah dipercaya oleh masyarakat. Nah, yang ketiga biasanya menggunakan alamat email yang tidak resmi, misal dari bank BCA tapi alamat emailnya bukan dari bank BCA yang resmi. Nah, di sini penting banget buat teman-teman kalau punya akun di suatu bank,
kita wajib tahu kanal resminya ada apa aja supaya kita nggak terkecoh di modus yang ketiga ini. Nah, yang keempat biasanya terdapat link palsu. Nah, gimana caranya tahu kalau itu link palsu? Nah, biasanya kalau linknya disorot, yang disorot dan yang disorot dan yang dituju itu berbeda biasanya ketika diakses. Domainnya dimirip-miripin, misalnya kayak domain resmi. Contohnya di sini ada klikbca.co.id. Jadi misalnya klikbca.co.id L-nya dihilangin satu, itu kan cukup mengelabui masyarakat ya. Nah, contohnya seperti pada slide ini. Nah, kalau ketemu yang seperti itu sebaiknya jangan dilanjutkan, diabaikan aja atau hubungi langsung. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke tips nih. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sini supaya lebih aware lagi terhadap keamanan digitalnya. Nah, yang pertama, teman-teman wajib banget menggunakan password yang kuat ya, supaya perangkat kita aman. Seperti apa password yang kuat itu? Nah, kriterianya kurang lebih seperti pada slide ini. Password harus panjang dengan kombinasi huruf, angka, dan spesial karakter. Kemudian jangan menggunakan password yang berhubungan dengan informasi pribadi, misal tanggal lahir, atau NIK, dan lain sebagainya. Berikutnya gunakan password yang berbeda setiap akun. Supaya apa? Kalau salah satu akun kita bocor, password yang lain akan masih aman ya. Akun yang lain akan masih aman. Kalau sama semua passwordnya, satu akun bocor, semuanya akan ikutan bocor, merembet jadinya. Nah, yang terakhir, upayakan ganti password secara berkala nih, supaya makin sulit ditebak. Nah, tapi kan ada pertanyaan lagi nih, bikin password yang kuat dan mudah diingat itu susah. Memang benar, saya akui password yang kuat dan susah diingat itu mudah diingat itu susah. Nah, ini saya kasih tips tambahannya, tutorial membuat password yang kuat tapi mudah diingat nih. Nah, yang pertama teman-teman bisa pikirkan satu kalimat yang mudah kamu hafal. Misal, di sini ada kalimat, aku ingin menjadi makin cakep digital agar selalu aman di dunia manapun aku berada. Nah, misalnya teman-teman hafal banget nih kalimat ini. Nah, kemudian langkah keduanya, teman-teman bisa ambil tuh huruf depan dari setiap kata di kalimat tersebut. Misalnya seperti yang saya kasih warna merah ya di depan, nah itu berarti ada huruf A, I, M, M, C, D, A, S, A, D, M, A, B. Nah, berikutnya yang ketiga kita ubah huruf vokal menjadi kapital. Nah, berarti ada huruf A, I, A, A. Nah, yang harus kita konversi menjadi huruf kapital. Nah, yang keempat, kita ubah huruf yang bisa dikonversi menjadi angka. Nah, berarti di sini ada huruf A yang bisa kita ganti jadi angka 4, huruf I yang bisa kita ubah jadi angka 1, dan huruf S yang bisa kita ubah jadi angka 5. Nah, berikutnya yang terakhir, supaya makin kuat, kita tambahkan spesial karakter. Misal tanda seru di depan, kemudian ada tanda simbol @ dan hash atau pagar di belakang. Nah, teman-teman saya kasih di paling bawah sini yang besar, gimana? Keren kan ya? Ini pasti susah banget ini termasuk sama diri kita sendiri nih. Nah, supaya nggak lupa, boleh banget ini dicatat di notes, tapi yang dicatat clue-nya aja, jangan passwordnya, tapi clue-nya, polanya. Makanya teman-teman harus ingat polanya. Jadi yang perlu teman-teman catat itu kalimatnya aja. Kalau kalimatnya udah dicatat, insya Allah aman. Nah, jadi ini boleh banget dicoba. Selamat mencoba. Nah, kita lanjut ke tips aman bermedia digital berikutnya nih. Yang kedua, teman-teman wajib mengaktifkan autentikasi 2 faktor di setiap akun digital yang menyediakannya. Nah, biasanya akun mobile banking, dompet digital, akun Google, dan akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Nah, itu menyediakan fitur keamanan ini. Nah, apa sih itu? Nah, jadi sederhananya kalau kita aktifin 2FA ini, setiap kita login ke akun yang kita miliki, maka layanan tersebut akan mengirimkan SMS atau WhatsApp yang berisikan kode OTP. Untuk tahap selanjutnya kita bisa masuk ke akun yang kita miliki. Nah, jadi kalau teman-teman nggak merasa mau login ulang ke akunnya, tapi tiba-tiba dapat SMS atau WhatsApp yang isinya kode OTP, bisa jadi itu early warning juga nih buat kita bahwa ada yang sedang berusaha membobol akun kita. Jadi password kita udah diketahui tuh sama orang lain tuh, karena dia udah bisa request OTP. Nah, segera teman-teman lakukan update password atau ganti password. Nah, tips ketiga, jangan bagikan data pribadi kita yang sifatnya sensitif di media sosial, misal nama ibu kandung, nomor KTP, nomor password, boarding pass pesawat, dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan klik sembarang link. Kalau nggak tahu itu link apa dan sumber yang nggak jelas, sebaiknya jangan dihiraukan, skip aja. Yang kelima, jangan hiraukan panggilan telepon jika meminta kode OTP atau PIN kita. Udah jelas itu pasti niatan buruk. Atau teman-teman bisa install pihak ketiga seperti aplikasi Get Contact ya, supaya tahu siapa sih yang menghubungi kita. Nah, saya sendiri pakai dan cukup bermanfaat untuk mengabaikan panggilan-panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Nah, yang keenam, sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan orang yang jelas latar belakangnya untuk menghindari kejadian-kejadian seperti penculikan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pastikan teman-teman install aplikasi dari sumber yang resmi aja, misal Google Play Store atau Apple App Store.
Dan yang terakhir, gunakan antivirus di perangkat komputer dan update secara berkala. Oke, akhirnya kita masuk ke tahap kesimpulan nih. Jadi setelah apa yang kita bahas pada sesi ini, yang bisa ditarik kesimpulannya adalah tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan. Sedikit lebih ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Dan yang terakhir, selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di internet. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa unduh modul aman bermedia digital di literasidigital.id untuk informasi lebih detailnya di sana. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator Mbak Zaza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldiar atas paparannya tadi dari pilar keamanan digital. Tadi ada video juga ya, menarik banget. Ini perlu hati-hati nih teman-teman. Yang suka posting-posting di media sosial, jangan sampai menunjukkan rumah-rumahnya ya. Nanti malah Betul. kemalingan. Ini biasanya kalau tanggapan Pak Aldiar, konten-konten seperti ini kan banyak banget ya Pak, di aplikasi sebut saja YouTube gitu. Apalagi yang bikin konten tuh artis-artis Pak. Ini menurut Bapak Betul. gimana tanggapannya? Oke, Malah konten kayak gini tuh banyak disukai loh Pak. bener banyak request dari subscriber saya biasanya ya. Oke, sebenarnya kalau dari kebanyakan influencer atau artis yang sudah melek literasi digital lah ya, mereka tuh hati-hati banget bikin kontennya. Dia selalu menutupi hal-hal yang sifatnya sensitif gitu. Nah biasanya kalau yang influencer-influencer pendatang baru itu dia justru tidak menutup seperti nomor. Misalnya di apartemen kan ada nomornya ya, nah itu biasanya nggak ditutup sama dia. Terus alamat apartemennya di mana, terus alamat rumahnya di mana. Nah itu mereka biasanya agak lengah. Tapi kalau yang influencer yang sudah memang dari dulu sudah terkenal banget sih, biasanya mereka lebih hati-hati dalam membuat konten tersebut sih kalau saya perhatikan. Gitu. Oke, biasanya juga ada artis-artis yang sudah melek digital, dia nggak menunjukkan kamar pribadinya. Betul. Gitu ya. Betul banget. Oke, karena beberapa kali saya lihat. Nah, Pak Aldiar, terima kasih atas paparan materinya, sangat menarik dan bermanfaat buat teman-teman netizen asyik di sini. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Teman-teman, itu dia tadi paparan dari Pak Aldiar. Sebelum kita lanjut ke narasumber yang terakhir, saya mau remind lagi nih untuk teman-teman netizen asyik Indonesia untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 021 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 021 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber yang terakhir. Langsung saja kita sambut Ibu Vera Rosmawati. Halo, selamat pagi Bu Vera, apa kabar? Halo Mbak Zaza, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Mbak Zaza, gimana kabarnya? Baik juga, Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas soal budaya digital. Ngomongin soal budaya digital nih Bu, apa sih dampak yang terjadi kalau di media sosial teman-teman di sini tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, Bu? Iya, memang sih banyak sekali sekarang ya teman-teman yang aktif di media sosial itu terkesan sembarangan gitu ya. Contohnya misalkan ada yang posting, misalkan artis-artis posting nih ya, terus akhirnya komentarnya yang nggak enak, atau bahkan terjadi bullying gitu ya. Atau kalau di media digital berarti namanya cyberbullying. Nah itulah salah satu contoh ya Mbak Zaza ya, contoh kalau kita tidak menerapkan budaya digital atau nilai-nilai Pancasila dalam bermedia digital. Oke, mungkin itu sedikit gambarannya ya teman-teman. Nanti lengkapnya ada di paparannya Ibu Vera. Kalau gitu langsung saja ya, teman-teman di sini udah nggak sabar, langsung saja kita sambut Ibu Vera untuk membagikan paparannya mengenai topik mengenal literasi digital sejak dini dari pilar budaya digital. Waktunya 15 menit Ibu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Zaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, izinkan saya untuk share screen ya teman-teman ya. Oke, apakah sudah terlihat? Oke. Pilar yang terakhir ini saya akan
membawakan tentang budaya bermedia digital. Saya akan membahas, saya ingin nih menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada teman-teman remaja ya saat ini ya, dengan mengharapkan menjadi nantinya pengguna media sosial yang cerdas. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Vero Rosmawati, saya juga termasuk salah satu instruktur edukasi for ID dan anggota relawan TK. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut tentang literasi digital, boleh melalui akun Instagram atau ke email saya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Budaya digital itu apa sih? Sebenarnya budaya digital itu adalah hasil dari pola pikir atau kreasi dan cipta karya manusia berbasis teknologi internet yang ditentukan oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sebenarnya kalau hanya berdasarkan kreasi saja tapi tidak berdasarkan pengetahuan terhadap teknologi internet, ini bukan termasuk budaya digital ya teman-teman ya. Jadi yang namanya budaya digital ini mengkolaborasikan antara kreasi kita dengan pengetahuan kita juga terhadap penggunaan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, latar belakangnya untuk pilar budaya digital ini sebenarnya adalah tantangan budaya digital. Yang pertama itu mengaburnya wawasan kebangsaan. Kemudian menipisnya kesopanan dan kesantunan yang tadi sempat saya bahas sedikit ya teman-teman ya. Kemudian menghilangnya budaya Indonesia, media digital ini menjadi panggung budaya asing karena kebanyakan sekarang ini kita mengidolakan dari idola-idola yang dari luar. Selanjutnya minimnya pemahaman dan hak-hak digital. Kebebasan berekspresi yang kebablasan. Kita sebenarnya boleh berekspresi, tapi ingat kita nggak boleh juga terlalu kebablasan. Kemudian berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privacy yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dan yang terakhir adalah pelanggaran terhadap hak cipta dan karya intelektual, karena banyak sekali kita nih kadang suka nggak sengaja itu ngambil-ngambil bahan atau ngambil-ngambil gambar yang ternyata itu milik orang lain, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu tantangan budaya digital. Kenapa sih? Karena tadi sebenarnya udah dijelaskan ya teman-temannya. Dari pengguna media sosial, pengguna internet itu mencapai 78,5% dari populasi di Indonesia gitu. Dan tadi juga sudah dibahas untuk penggunaannya itu berapa jam seperti itu ya teman-temannya. Nah, dari sinilah karena banyak sekali yang menggunakan internet, maka ada kemungkinan juga hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia itu dilakukan di ranah digital. Untuk kompetensi budaya bermedia digital, ini sebenarnya adalah kemampuan kita dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam melakukan aktivitas di ranah digital. Pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara ini penting untuk menjadi tonggak berdirinya dari kebudayaan kita. Selanjutnya kita juga harus menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, dan yang terakhir adalah pengetahuan akan hak-hak digital. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu kompetensi dalam bermedia digital, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pelajar. Oke, ruang lingkup budaya digital itu sebenarnya ada 4. Yang pertama itu adalah budaya digital atau budaya Pancasila, digitalisasi budaya. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Dan yang keempat adalah hak-hak digital. Keempat ini merupakan bagian dari kehidupan kita dalam sehari-hari yang saat ini itu sudah banyak kita ikut sertakan juga dalam ranah bermedia digital. Oke. Indonesia ini sebenarnya dikenal sebagai negara kepulauan dengan ribuan suku bangsa
yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke. Bahkan bahasanya pun sampai mencapai ratusan. Nah, karena kita ini sudah banyak sekali remaja-remaja yang tidak menggunakan bahasa daerah, itu ada beberapa bahasa daerah yang ada kabarnya nih ya, ada beberapa bahasa daerah yang sudah punah dan ada juga beberapa bahasa daerah yang hampir punah. Kenapa? Karena penggunanya itu sudah lanjut usia sehingga ada keterancaman untuk punah. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Jadi banyak sekali sekarang influencer-influencer itu yang banyak menggunakan bahasa daerah melalui lagu-lagu daerah dalam membuat kontennya. Nah, setiap suku memiliki kebudayaan dan prakteknya masing-masing hasil dari sejarah yang dibentuk oleh negara Indonesia. Selanjutnya untuk Bhinneka Tunggal Ika, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan memiliki arti sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Oke, ini Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih maksudnya? Ya, Pancasila dan Bhinneka Tunggal itu merupakan jalan tengah bagi masyarakat seperti di Indonesia yang sangat majemuk ini, yang sangat beragam ini, yang mampu mengatasi sikap primordial atas dasar keagamaan ataupun kesukuan. Kita juga sudah tahu ya, ada 6 agama di Indonesia, ada 2.500 bahasa daerah, ada 1.340 suku. Nah, ini sangat beragam sekali gitu. Jadi, walaupun era reformasi membawa banyak perubahan, tapi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini mutlak menjadi rujukan dalam berbangsa yang plural. Kita kan ini sangat beragam ya di Indonesia ini ya teman-teman ya. Jadi untuk mempersatukannya yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi dalam berbudaya digital dan budaya Pancasila ini, kita diharapkan nantinya akan menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dalam kecakapan digital. Dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Untuk itulah, kalau kita sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, akan terhindari dari yang namanya bullying, dari yang namanya tindakan kekerasan melalui kata-kata di ranah media gitu ya, bukan tindakan kekerasan yang sebenarnya. Dan bisa jadi mungkin tindakan kekerasan yang sebenarnya itu mungkin saja bisa berawal dari aktivitas kita di ranah digital. Oke, ini untuk nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Jelas karena kita ini sudah tahu ya, Pancasila itu kan ada 5 nih. Ada sila pertama, ini berarti kan kita tentang cinta kasih, saling menghormati perbedaan, kemudian perbedaan kepercayaan juga, nah terutama juga di ruang digital. Untuk sila kedua, nilai utamanya itu ya kesetaraan, memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Sila ketiga yaitu harmonisasi, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Yang keempat, sila keempat ini adalah demokratis, memberikan kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Dan sila kelima itu adalah gotong royong, bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sekarang sudah tertanamkan di teman-teman ya, apalagi sekarang kita sudah ada yang namanya kurikulum merdeka nih. Di kurikulum merdeka itu kan ada yang namanya P5 ya. P5 itu kan pembelajaran untuk pelajar Pancasila. Oke, nah ini. Jadi karakter Pancasila dalam kurikulum merdeka yang tadi saya sebutkan, ini sebenarnya pemerintah itu memberikan kebebasan kepada siswa, tapi ingat, kebebasan berkreasi itu harus tetap
beretika teman-teman ya. Kita tidak bisa bebas ini sebebas-bebasnya, tetap harus beretika. Oke, ini adalah sila-sila Pancasila yang mengutamakan yang dipelajari di kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya apa aja sih manfaatnya, aplikasinya dalam pembelajaran kita nih? Apalagi teman-teman yang sedang belajar ya, kemudian sudah menerapkan juga kurikulum Merdekanya. Nah, ini ada contoh ya teman-teman ya, ada contoh siswa SMP saja sudah melakukan presentasi. Presentasi ini tentunya dipersiapkan bukan hanya 1 hari saja, tapi bahkan mungkin bisa sampai 1 minggu. Dan tidak hanya melibatkan teman-teman kelompoknya saja, ini pasti juga melibatkan orang tua. Nah, jadi apa sih sebenarnya manfaatnya? Karena sebenarnya pada saat kalian masih sekolah, pasti kalian itu ngeluh nih, ini guru ngapain sih ngasih tugas itu harus berkelompok, kenapa sih kita harus bereksperimen, kenapa sih harus berdiskusi. Nah, teman-teman harus tahu ada manfaat yang tersirat ya, yang tersirat dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya, yang pertama sebenarnya ini adalah menumbuhkan kerjasama. Nah, ini sesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila tadi. Selanjutnya menjalin komunikasi. Menjalin komunikasinya ini bukan hanya sesama siswa atau antar siswa ke guru saja, tapi teman-teman juga bisa berkomunikasi atau diskusi dengan orang tua atau keluarga teman-teman. Supaya tugas teman-teman ini bisa ada yang memberikan evaluasinya gitu. Dan keluarga teman-teman sendiri juga jadi tahu nih apa aja sih yang dipelajari di sekolah gitu. Kemudian yang ketiga mengajarkan kolaborasi. Dari beberapa ide-ide ini biasanya kalau kita tidak ada komunikasi itu akan tidak nyambung. Nah, kalau ada komunikasi maka akan terjadilah kolaborasi. Dari beberapa ide yang dikolaborasikan pastinya nanti akan mendapatkan inovasi-inovasi yang terbaru. Kemudian yang keempat, memperkuat motivasi. Motivasi untuk apa? Motivasi untuk terus berkembang bersama, terutama di kelompok kalian masing-masing dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, mengenalkan kewirausahaan. Kenapa? Karena pada saat kalian presentasi, kalian itu sebenarnya menumbuhkan jiwa entrepreneur kalian. Nah, jiwa entrepreneur ini sebenarnya adalah muasal dari yang namanya jiwa kewirausahaan. Ya. Kelima hal ini akan terjadi kalau teman-teman itu punya kemampuan dalam literasi digital. Contohnya apa? Nah, di gambar ini teman-teman, ini ada penggunaan proyektor, penggunaan PC gitu ya. Ini untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan dalam literasi digital. Nah, kalau sudah memiliki kemampuan literasi digital, jadi harapannya sebenarnya adalah generasinya teman-teman ini, generasi Z ini pasti nanti akan mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Bisa memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, serta bisa berkolaborasi dengan sesama. Ini harapannya adalah untuk membangun bangsa juga ya teman-teman ya. Oke, nah kalau sudah punya kemampuan literasi, jadi teman-teman nanti akan menjadi pelajar cerdas yang terliterasi digital. Apa sih ciri-cirinya pelajar cerdas yang terliterasi digital? Yang pertama, teman-teman itu menggunakan internet dalam menyelesaikan tugas sekolah secukupnya. Ya, ingat ya teman-teman ya, secukupnya. Tapi jangan semua-muanya itu dicari menggunakan internet gitu ya. Kalau teman-teman masih bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain atau dengan gurunya, silakan lakukanlah dengan cara diskusi gitu ya. Yang kedua, sesuaikan usia saat membuat akun media sosial. Jadi kalau teman-teman usianya ada yang belum mencukupi dalam membuat media sosial, lebih baik jangan membuat terlebih dahulu ya teman-teman ya, tunggu hingga mencukupi. Nah, kenapa? Karena ada banyak teman-teman yang mau membuat akun media sosial gitu, atau kakak-kakaknya pernah membuat akun media sosial untuk adiknya, malah usianya ini ditambah gitu ya. Itu nanti malah iklan-iklan yang muncul juga nggak sesuai dong dengan usia yang aslinya gitu ya.
Kemudian yang ketiga, diskusikan dengan orang tua atau keluarga apa yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam penggunaan internet dan media sosial. Kenapa sih? Ini sebenarnya supaya kita tuh bisa berkembang, otak kita juga bisa berkembang sesuai dengan usia kita ya teman-teman ya. Yang keempat, menjaga kesopanan berkomunikasi di media sosial. Nah ini teman-teman, tadi kan kita sudah dibahas tuh katanya ya, Indonesia ini katanya netizennya itu yang paling tidak ramah gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu teman-teman. Kalau kita sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila, kita pasti akan menjaga kesopanan berkomunikasi dalam bermedia sosial. Kenapa? Saat kita berbicara di ranah digital, itu sama juga kita berbicara secara langsung ya teman-teman ya. Kita harus jadi gentleman juga nih. Saat di ranah digital gentleman, kita juga di halayak umum juga harus jadi gentleman. Yang kelima, jangan sungkan saat orang tua mendampingi dalam penggunaan internet dan media sosial. Kadang kita suka nutup-nutupin ya teman-teman. Padahal orang tua juga harus tahu loh. Yang keenam, imbangi waktu menggunakan media digital dengan berinteraksi di dunia maya. Jangan sampai kita dalam satu meja nih, ada 4 orang dalam satu meja, semuanya pakai gadget semua. Tidak ada komunikasi. Itu tidak baik juga ya teman-teman ya. Yang ketujuh, meminta orang tua untuk menggunakan waktu bersama tanpa gadget. Kadang kita juga melihat interaksi kita dengan orang tua kurang. Kenapa? Karena orang tua juga sibuk dengan gadgetnya. Nah, kita juga boleh loh untuk meminta orang tua kita untuk menghentikan gadgetnya terlebih dahulu. Bilang, Pak, Bu, yuk kita ngobrol dulu yuk kita makan bersama yuk. Main handphonenya nanti yuk gitu. Atau mungkin teman-teman bisa menerapkan jam untuk no gadget di dalam rumah, misalkan 2 jam no gadget di dalam rumah gitu misalkan ya. Yang 8, konten yang ditonton harus sesuai dengan usia ya tadi ya teman-teman, jadi harus cermat dalam menyeleksinya. Yang ke-9, infokan kepada orang tua game apa saja yang dimainkan agar mereka dapat mencari tahu inti dari game tersebut sesuai atau tidak dengan usia kalian. Yang terakhir, berteman dengan orang tua dan keluarga juga di sosial media. Jangan sampai orang tua itu nggak tahu aktivitas kita di ranah digital itu seperti apa. Kenapa? Orang tua juga pasti masih punya tanggung jawab dong untuk kita semua. Jadi teman-teman yuk kenalkan literasi digital sejak dini ya. Ini contoh aksinya teman-teman. Contoh aksi mewujudkan kesetaraan lewat gerakan digital inklusif. Nah, literasi digital dibagi kelompok rentan, yaitu untuk anak-anak, untuk perempuan, lansia, disabilitas, masyarakat 3T. Jadi, sampai dengan ke masyarakat 3T juga ini dibekali untuk dasar-dasar dalam di dunia digital. Nah, bagi teman-teman juga nih ya, karena sudah aktif nih di ranah digital, jadi ayo kita ajarkan juga ke teman-teman kita yang lain yang masih keterbatasan untuk mengaplikasikannya. Oke, yang terakhir, harus diingat ya teman-teman, yang ada di balik sosial media ini adalah makhluk yang sama dengan kita ya. Jadi, dalam budaya bermedia digital, kita harus memanusiakan manusia agar dapat saling menghargai satu sama lain. Kalau kamu nggak mau dibenci sama orang, jangan lakukan pembencian juga kepada orang lain ya. Oke, ini kesimpulannya. Dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita nanti bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Oke, dari saya untuk teman-teman nih para pelajar di SMA 5 Depok, pelajar yang cerdas adalah yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Oke, itu saja dari saya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lengkap tentang modul budaya bermedia digital, silakan dapat diunduh di literasidigital.id dan teman-teman juga bisa follow IG-nya di @siberkreasi. Terima kasih, dari saya itu saja. Saya kembalikan lagi ke Mbak Zizi, silakan.
Terima kasih Bu Vera atas paparannya tadi dari pilar budaya digital. Ngomongin soal budaya digital nih Bu, kan kalau di dunia digital arus informasinya ini berkembang dengan cepat ya, dan bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Bagaimana sih cara untuk menguatkan karakter individu, terutama buat generasi sekarang nih, Gen Z, yang kadang-kadang labil ya Bu ya, dalam mengambil informasi langsung baca aja terus langsung ambil kesimpulannya gitu. Menurut Ibu gimana caranya untuk menguatkan karakter mereka? Iya, benar sekali. Memang sekarang itu banyak fenomena ya Mbak Zizi ya, asal posting aja gitu ya. Nah, jadi sebelum posting nih teman-teman ya, supaya teman-teman harus tahu ciri khas kita itu seperti apa, disaring dulu teman-teman sebelum posting. Terus berpikir dulu nih sebelum posting tuh kira-kira efek dari apa yang kita posting itu apa sih ke depannya, seperti itu ya. Kalau kita juga bisa memikirkan efeknya ke depan seperti apa, jadi kita juga akan memawas diri seperti itu. Oke, jadi saring sebelum sharing ya, harus dipikirkan lagi dampaknya seperti apa. Karena perlu kita ingat bahwa kita di dunia digital itu mencerminkan diri kita yang sesungguhnya ya Bu Vera ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Bu Vera atas paparannya. Sangat menarik dan bermanfaat buat netizen asyik yang sudah hadir hari ini. Nanti kita ketemu lagi setelah ini di sesi Q&A. Oke. Teman-teman, itu dia tadi setelah mendengarkan paparan materi dari ketiga narasumber kita, pasti netizen asyik punya banyak pertanyaan ya. Yang punya pertanyaan boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Formatnya nama, ditujukan untuk siapa, dan isi pertanyaannya apa. Karena akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih. Karena sudah banyak yang masuk, mungkin kita boleh bacakan 3 yang paling menarik ya. Yang pertama dari mana pertanyaannya? Dari Kak Abdul Rahman untuk Pak Wahyu Setiawan. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana setiap orang memiliki hak yang setara dalam bernegara. Pertanyaan saya, jadi apa saja batasan-batasan yang perlu kita ketahui dalam berpendapat di media sosial untuk menjaga negara demokrasi ini sehingga tidak terjadi saling hina dan perpecahan di masyarakat Indonesia? Karena kita masyarakat sudah diberikan ruang oleh pemerintah untuk memberikan kritik atau aspirasi ke ruang digital. Tapi hal ini masih saja ditakuti oleh beberapa generasi muda yang dimana mereka takut akan dituntut atau disomasi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Terima kasih, silakan Pak Wahyu. Masih di mute ya Pak suaranya? Bisa tampilkan ulang pertanyaannya? Oke, Kakak admin boleh ditampilkan ulang pertanyaannya. Terima kasih ya Kak Abdul Rahman. Memang negara kita ini negara demokrasi ya kan. Dikit-dikit kalau misalkan beberapa orang ada yang terasa dizolimi, sikut, main kritik, ya pokoknya main lapor-lapor ya kan. Kita sebagai pembuat konten, kita harus tahu, harus membedakan di dalam konten tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur yang unsur seperti unsur sara, unsur-unsur politik yang sekiranya mengandung hoaks, itu kita hindari itu. Karena memang kita di negara kita ada pasal yang mengatur terkait perbedaan pendapat itu. Kita harus memusyawarahkan. Memang kita sebagai generasi Z, kita sebenarnya agak sedikit ketar-ketir terkait masalah hukum ini. Tetapi kita juga harus kritis juga dalam pembuatan kontennya. Yang penting kita tidak mengandung unsur-unsur sara, unsur-unsur yang sekiranya dapat memecahkan persatuan Indonesia. Itu menurut saya it's okay aja. Jadi tidak perlu takut, istilahnya kita membuat konten yang di tepi jurang apa gimana nih. Nah, apabila kita hanya berani di tepi jurang, ya berarti kita siap-siap harus berani juga terima risiko. Istilahnya kalau teman-teman lihat contohnya Deddy Corbuzier, itu dia mengkritisi, tetapi dia juga berani karena dirasa memang benar
ya kan? Karena dia pondasinya juga kuat untuk sebelum membuat konten tersebut gitu. Balik lagi kita harus kuatkan pondasi kita terlebih dahulu sebelum membuat konten juga. Yang penting di dalamnya tidak ada unsur hoaks, unsur sara yang mengakibatkan perpecahan persatuan gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Pak Wahyu Setiawan atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kakak Abdul. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Kak Yudi Kurnia untuk Pak Aldiar. Saat ini banyak sekali aplikasi yang katanya penghasil uang dan seringkali menggiurkan masyarakat. Namun, kita diharuskan mengupload sejumlah data diri untuk verifikasi akun, dan banyak yang terjebak dengan aplikasi scam ini. Mengapa sepertinya sangat mudah sekali aplikasi bodong masuk ke Play Store? Banyak orang semakin khawatir tentang aplikasi-aplikasi baru yang belum tentu terjamin keamanannya. Padahal tidak semua aplikasi baru adalah buruk. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya dari Yudi. Yang pertama tadi, kenapa banyak aplikasi scam atau aplikasi bodong lah ya masuk ke Google Play Store. Nah ini juga saya sendiri sebenarnya kebetulan sebagai developer aplikasi ya. Memang di Google Play Store ini kita kalau mengsubmit aplikasi itu kurang ketat, tidak seketat di Apple App Store. Jadi dia tuh kita ketika mengsubmit aplikasi yang menghandle kita tuh AI. Jadi bukan manusia, bukan human. Jadi banyak celah yang masih bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pembuat aplikasi yang berniat jahat nih untuk meloloskan aplikasinya ke Google Play Store. Nah itu catatan pentingnya. Berbeda dengan di App Store, jadi ketika kita submit aplikasi, kita akan dihandle langsung oleh human, oleh manusia. Jadi makanya kita kalau di Indonesia submit ke Apple App Store bakal interaksinya tuh seringnya di dini hari atau tengah malam ya, karena menyesuaikan dengan waktu sana. Nah itu poin pertama. Nah cara antisipasinya seperti apa teman-teman ya kalau di Google Play Store? Memang masyarakat kita kan mayoritas memang pengguna Android ya operating systemnya. Dengan berbagai macam device yang ada di pasaran tentunya penggunanya sangat banyak sekali. Nah cara mengantisipasinya seperti apa? Jadi teman-teman kalau mau download aplikasi di Play Store itu pastikan lihat reviewnya dulu atau ratingnya dulu ya. Ratingnya seperti apa, review aplikasinya seperti apa. Kemudian kalau itu aplikasi keuangan, apakah dia masuk dalam keanggotaan OJK ya, atau diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Nah itu poin penting pertama. Nah berikutnya ketika teman-teman udah keburu install aplikasi finansial nih, aplikasi keuangan, tapi dia minta permissionnya ke kontak atau ke galeri. Nah itu agak aneh tuh, aplikasi keuangan tapi minta permission ke galeri atau ke kontak. Beda halnya kita kalau install Gojek ya atau Grab, dia kan akan minta permission ke Maps karena memang ada fitur yang mengharuskan kita untuk menggunakan Maps di situ. Itu relevan. Tapi kalau aplikasi finansial tapi dia permissionnya ke galeri atau ke kontak, ini agak aneh. Beda halnya dengan Gojek yang juga minta akses ke kontak karena dia ada fitur GoPay yang mana dia bisa mendeteksi siap nomor tersebut di kontak kita siapa aja yang pakai GoPay gitu ya. Tapi kalau aplikasi yang sudahnya tidak diawasi oleh OJK yang pertama, kemudian dia minta akses yang aneh-aneh ke galeri, ke kontak, atau bahkan akses ke yang lebih ke private lagi, ke lokasi juga, padahal itu aplikasi finansial ya. Nah itu udah aneh. Jadi teman-teman sebaiknya jangan dilanjutkan aktivitas di aplikasi tersebut. Jadi tips poin pentingnya adalah jika semua aplikasi pasti akan meminta permission kepada penggunanya atau meminta izin kepada penggunanya untuk mengakses apa yang ada di device kita. Jadi kalau aplikasi itu Google Maps tapi minta akses ke Maps itu wajar. Aplikasi galeri meminta akses ke galeri atau seperti Instagram yang meminta akses ke galeri juga itu wajar karena memang salah satu fiturnya mengharuskan kita untuk mengakses foto-foto kita. Untuk kita upload ke media sosial. Tapi kalau aplikasi keuangan, finansial, minta akses ke galeri, ke kontak, ke Maps, itu udah aneh, udah nggak wajar, sebaiknya jangan dilanjuti. Nah itu aja jawabannya, semoga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aldiar atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kakak ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Dari Kak Dani Alfarizi untuk Ibu Vera. Bagaimana cara kita untuk bisa mencegah westernisasi? Yang mana pada zaman ini banyak sekali pemuda-pemudi dan anak-anak yang sudah terpengaruh oleh hal tersebut. Sehingga adat istiadat yang dibawa oleh nenek moyang kita lama-lama mulai luntur.
Bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila dalam setiap perkembangan zaman bagi para generasi milenial saat ini? Bagaimana strategi menumbuhkan perilaku dan budaya dalam transformasi digital? Kemudian barometer yang seperti apa agar kita sebagai aktor perubahan budaya di era digital tidak mudah termakan berita hoax? Terima kasih. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Kak Dani. Kak Dani ya, pertanyaannya mantap sekali nih ya Kak Dani ya. Oke, yang pertama mungkin bagaimana sih cara kita untuk bisa mencegah Western, atau kalau sekarang mungkin bukan Western lagi ya, tapi sudah K-pop gitu ya, atau yang mengidolakan K-pop gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kita hanya mengidolakan saja ya, tapi jangan sampai nilai-nilai budaya atau nilai-nilai Pancasila kita ini luntur gitu. Teman-teman boleh saja mengidolakan, meniru boleh saja, tapi ingat, meniru itu kita juga harus berlandaskan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, gitu teman-teman. Kalau yang berhubungan dengan budaya asing yang sudah merambah ke kita nih sekarang ini, gitu. Nah, kemudian apa tadi strategi menumbuhkan perilaku dan budaya dalam transformasi digital. Nah, kalau strategi sebenarnya tadi sudah jelas sekali. Kalau kita sudah berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mau kayak gimana pun, mau serangan dari budaya asing seperti apapun, tetap nilai-nilai budaya kita itu tetap akan tertanam ya teman-teman ya. Dan bukan berarti budaya yang ada di Indonesia ini juga harus tetap kuno gitu. Padahal kita sekarang sudah istilahnya harus lebih makin cakap ya dalam bermedia digital. Nah, bisa kita kolaborasikan antara budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang awalnya itu terlihat kuno, kita bisa manfaatkan media digital itu untuk bisa dikenal justru ke masyarakat luar. Contoh, banyak sekali sekarang tarian-tarian daerah yang dulu mungkin tidak banyak dikenal, bahkan kita sendiri juga jarang sekali untuk melihatnya. Kalau sekarang kan kita sudah banyak sekali aksesnya untuk melihat tarian-tarian tradisional gitu ya, dari daerah manapun, dari tari kecak misalnya. Nah, itu kan di YouTube juga sekarang udah banyak. Nah, itu kan sebenarnya memodernisasi budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian barometer apa sih supaya kita ini tidak mudah terkena kabar hoax gitu ya teman-teman ya. Teman-teman tadi kan di kecakapan digital teman-teman juga sudah diberikan pemahaman tentang penggunaan gadget ya teman-teman ya. Nah, kalau ada suatu berita, ini teman-teman sebaiknya itu mencari ulang ya, atau kalau di Google kan sekarang sudah ada tuh cek fakta gitu ya. Jadi kalau udah ada berita, kalau ada logo cek faktanya gitu, cek fakta. Nah, itu teman-teman juga nanti beritanya berarti oh ini beritanya benar nih, bukan hoax. Nah, tapi kalau beritanya itu ada selebaran gitu ya, ada flyer gitu. Tapi hanya satu media saja yang menginformasikan. Nah, itu kita harus warning ya. Itu ada kemungkinan itu adalah kabar hoax. Nah, kalau ada suatu informasi, biasanya semua media itu kalau dia tidak hoax itu akan menginformasikannya. Gitu, teman-teman. Itu mungkin Mbak Zaza. Oke, terima kasih Bu Vera. Mungkin menambahkan sedikit ya, bisa cek di websitenya Mavindo, teman-teman. Oh iya, benar. Informasi. Jadi di sana bisa dicek apakah berita ini hoax atau betul gitu. Terima kasih Bu Vera atas jawabannya. Oke, teman-teman, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen Asyik Indonesia yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Semoga jawabannya bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang ada di Zoom hari ini ya. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya ingin mengundang kembali para narasumber untuk memberikan kiat-kiat sebagai closing statement-nya dari masing-masing pilar. Mungkin yang pertama saya akan minta Bapak Wahyu, silakan Pak. Closing statement-nya satu kalimat dari pilar kecakapan digital. Suaranya belum ada ya Pak? Boleh di-unmute dulu Bapak Wahyu. Kita sebagai generasi Z, kita tidak
harus merubah pola pikir dari konsumtif menjadi produktif untuk bisa memanfaatkan adanya kemajuan teknologi. Gitu. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Wahyu. Yang kedua kita dengarkan closing statement dari Pak Aldiar. Silakan Bapak. Oke, closing statement saya buat teman-teman semua di sini, kita mau punya gembok sekuat apapun, semahal apapun, bahkan yang terbaik di dunia sekalipun, kalau kita lupa untuk menguncinya ya, rumah kita bakal kebobolan. Nah, jadi poinnya adalah, yuk kita mulai tingkatkan kesadaran kita akan pentingnya keamanan informasi mulai dari diri sendiri dulu. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aldiar. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Ibu Vera. Silakan Ibu. Oke, teman-teman mungkin tahu ya lagu tentang keluarga makin cakap digital. Nah, teman-teman, lagu ini coba deh teman-teman dengarkan dan teman-teman praktekkan di rumah. Nah, ini bisa jadi salah satu benteng kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ya teman-teman ya. Kenapa? Karena cinta itu udah ada di dalam rumah kita sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dalam beranah digital, sekali lagi saya ingatkan, kita harus memanusiakan manusia ya teman-teman. Oke, terima kasih Bu Vera. Terima kasih kepada para narasumber kita hari ini yang telah berbagi kiat-kiat dalam topik mengenal literasi digital sejak dini. Yang tentunya bermanfaat ya buat teman-teman netizen asyik yang sudah hadir di Zoom hari ini. Untuk memperjelas, mungkin saya mau kasih resume sedikit ya dari diskusi kita hari ini. Generasi muda sekarang dituntut untuk menerapkan literasi digital dalam kesehariannya. Nah, literasi digital sendiri berguna agar hal-hal seperti hoax, cyberbullying, fitnah, atau ujaran kebencian tidak marak tersebar secara luas. Di zaman seperti sekarang ini, di mana semuanya serba canggih, memang memiliki dampak positif, tapi ada dampak negatifnya juga loh. Dampak positifnya, adanya kecanggihan teknologi saat ini, kita bisa dengan mudah mengakses informasi yang kita dapatkan dari internet. Akan tetapi, ada pula dampak negatif, yaitu dapat memunculkan tindak kejahatan seperti hoax, penipuan, cyberbullying, radikalisme, bahkan sampai terorisme. Pentingnya menerapkan literasi digital pada masa sekarang bertujuan untuk memajukan bangsa dan peradaban agar membentuk generasi digital yang inovatif dan kreatif. Selain itu, dengan adanya literasi digital diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang berat karakter. Literasi digital dapat dimulai dari tingkat dasar seperti pendidikan, literasi digital di sekolah. Harapannya agar generasi saat ini lebih melek dan membentuk SDM yang baik. Dengan diterapkannya literasi digital dapat membuat generasi Z lebih bijak lagi nih dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Sebagai warga negara Indonesia, dalam berinteraksi di dunia digital kita juga harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, itu saja dari saya. Saya juga mengucapkan selamat kepada 10 pemenang saldo dompet digital. Ada siapa saja kakak? 10 pemenang. Yang pertama ada Kak Abdul Rahman, Kak Mardia Sarah, Kak Fatimah Lestarita, Kak Dani Alfarizi, Kak Arfa Maulana, Kak Nur Azahra, Kak Suharti, Kak Almira Salsabila, Kak Yudi Kurnia, dan Kak Suhartono. Selamat kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital. Bagi para pemenang mohon mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom ya. Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan topik mengenal literasi digital sejak dini. Sebelum acara saya tutup, saya mau remind lagi untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 021 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 021 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi netizen asyik Indonesia juga, serta para narasumber kita hari ini. Ada Ibu Ning Setiani, Bapak Wahyu Septiawan, Pak Aldiar, dan Ibu Vera Rosmawati. Terima kasih banyak atas paparan yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Terima kasih semuanya.
Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, kita semua punya